Daripada mulutnya ngomel, mendingan ngomel apa mendingan sholawat? Nih goreng, goreng. Pencarian lagi susah. Sekarang kan udah ada warning itu, udah ada pemberitahuan. Kalau zaman sekarang sampai besok itu yang kagak penting mendingan nggak usah. Karena urusannya bakal besok itu repot. Pencarian ada susah sekarang, betul? Masya Allah, pencarian laki kebeli cuman rebon doang, udah. Bener ya, rebon tahu rebon? Ya yang kalau digoreng matangnya bareng, rebon. Lo kan goreng rebon atu-atu gitu kan, matangnya bareng dia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Tuh rebon tuh, tangan goreng rebon, mulutnya salawat. Insya Allah tuh ya, kalau udah mateng tuh rebon rasa bandeng. Asal gorengnya pakai minyak. Masa pakai selawat? Goreng rebon pakai selawat, pakai minyak. Mulutnya baca goreng pakai selawat. Ya pada geseng ntar. Bu. Mulutnya enak, betul. Jalan Allah, 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 daripada ngomongin tetangga. Ini dari rumah ngomongin orang enggak? Datang ke musola. Bener. Bukannya malah nanya, emang yang ceramah siapa sih? Tahu kayaknya nggak terkenal sih orangnya gitu. Ketahuan, nggak ketahuan berasa sama saya. Kayaknya nggak terkenal orangnya, fotonya juga nggak ada. Pas datang aja, yang mana yang ceramah? Tuh kali yang itu pakai jas, itu yang baca Quran. Pas dipanggil, apa yang itu? Gua kata kali yang mana yang ceramah? Tuh dia masih ngomongin orang aja. Nggak taunya kata temennya, tapi lumayan tahu daripada laki kita, kata dia gitu. Ngomongin orang lagi. Tuh ngomongin orang, ntar pulang juga diomongin lagi. Temennya bawa tas rada gedean dikit diomongin. Ngaji sih tasnya gede banget, kata dia gitu. Emang lu kata isinya apa anda? Nah, coba lihat dah, kata dia. Bukannya Quran isinya, pasti jeruk, katanya gitu. Ngomongin aja terus ampe nyampe rumah masih ngongkoin orang. Akhirnya masuk pagar, temennya di luar, dia di dalam masih ngongkoin orang. Kata lakinya, mau masuk apa kagak lo? Masuk ya. Dia, ntar terusin lagi, katanya begitu. Itu ternyata mulut kita dipakainya banyak buat ngomongin. Masya Allah, pantesan kan dalam satu keterangan bahwa di neraka nanti yang banyak itu perempuan. Padahal taatnya luar biasa perempuan kepada Allah. Bicara sholat, perempuan paling dulu. Bener nggak? Kalau mohon maaf nih, bulan puasa aja, kan yang nyiapin makan buka puasa dia. Wah, belum lagi punya anak kecil banyak. Itu bikin bala-bala aja udah sebaskom. Itu nampan isinya bala-bala. Anak nanya, ini bala-bala kurang kali mak, ditambahin lagi. Sambelnya mana mak? Itu anak buka puasa yang repot siapa coba? Emaknya. Ada yang tangannya nyublek ke sambal bala-bala. Matanya kecipratan, emak. Ada yang kakinya jeblos di es timun suri. Itu emaknya repot, udah nyiapin, ya Allah. Selesai buka puasa, emang nyuciin gelas piring siapa?
Mak lagi aja nih, malam ini saya lagi nyanjung emak ini sebenarnya. Itu emak, tapi coba lihat datang ke musola, ke masjid, yang nyampe duluan ke masjid buat sembahyang isya lelaki apa perempuan? Yang duluan, coba yang duluan ke musola ke masjid siapa? Kan mama semua isinya, lelaki mah dikit banget. Padahal itu perempuan udah habis nyuci piring segala macam. Masya Allah. Perempuan betul. Ini kan muludan lelaki sebenarnya. Mengapa banyakkan dia perempuan di sini? Bener kan? Kalau pengajian coba. Pengajian kita lihat. Pengajian perempuan seminggu 7 hari. Ngaji bisa 11 kali dia mah. Di mana pengajian dia datang? Betul? Masya Allah tuh perempuan kagak lihat gurunya siapa, kagak, pokoknya gua mau ngaji. Di mana tempatnya? Masa bodoh, pokoknya gua ngikut ngaji. Pagi pengajian, siang kalau ada gua datang lagi. Itu kalau perempuan. Coba lelaki. Ini malam minggu apa malam Senin pengajiannya Ustaz? Malam Senin. Malam Senin pengajian di At-Taqwa. Besok ada pengajian malam Selasa. Kalau sampai ada yang ngaji lagi, iris kuping saya. Lelaki mah coba dah, weh ngaji malam Selasa, lah gua mau udah malam Senin. Begitu tuh lelaki, bener kagak begitu? Iya, perempuan mengajinya seminggu 7 hari juga dia mau bisa 11 kali. Maka tahuannya dari seragam. Lakinya lihat, Masya Allah nih lemari penuh sama seragam, lu malu ini banyak amat. Diam aja lelaki mah. Ini kan buat di RT, ini di RW, ini di kelurahan, yang ini di masjid. Ini yang 3 udah lunas, yang 4 belum. Ya betul. Ya Allah ya Rahman. Saya pernah nanya, Pok rajin banget Mpok sama pengajian Pok. Kata dia mendingan aja kalau ngaji mah bisa minjem duit tabungan, katanya gitu Bu. Ibu-ibu makanya ibu-ibu mah pengajian ada duit tabungan, betul. Wah variatif, ibu-ibu mah ada seragamnya. Pernah ada seragam pengajian laki-laki? Nggak ada, perempuan mah banyak. Laki mah nggak ada. Betul Pak? Iya. Makanya nanti kalau bicara surga pantasnya mah buat perempuan. Tapi kenapa di neraka banyakkan perempuan? Bukan perkara ngajinya, bukan perkara sholatnya, bukan perkara puasanya. Karena perempuan mah paling gampang, sholat 5 waktu ditunaikan, Ramadan puasanya dilaksanakan, sama yang ketiga taat sama laki. Udah nggak ada lain cerita. Loh sholatnya bagus, puasanya cakep, mana sama lakinya nih nyelongcong apa kagak urusan. Ternyata di neraka itu penyebabnya bukan gara-gara sholatnya jelek, bukan gara-gara puasanya nggak bagus, tapi bacotnya. Apa namanya? Apa? Congornya. Bang, gue mau ngaji. Tapi inget lo, mumpung lagi kagak kerja, ntar air kalau udah mateng masukin termos. Kata bininya begitu, mau pergi kerja, mau pergi ngaji. Ntar kata dia nasi kalau mateng aduk, lu jangan kagak aduk keras nanti. Tuh gue baru nyuci doang, ntar kalau gerimis angkatin jemuran. Kata lakinya, lu mau ngaji PR lu banyak kan. Allah karim, tuh lakinya jagain kayak apa. Tapi namanya bini di pengajian pas teduh itu agak beda mukanya. Lu ngapa muka lu kayaknya beda bener, jemuran gua. Emang laki lu nggak ada? Ada sih. Lu tahu sendiri laki mah kata dia ada juga sama kayak kagak ada.
Mulain jelekin laki. Kata temennya yang satu ngomong begini, gua kata kali laki gua doang begitu, laki lu juga sama. Aduh. Kata temennya yang satu lagi, makanya gua mau udah nggak percaya sama laki. Astagfirullahaladzim. Mulutnya pas pulang aja langsung jalan buru-buru. Sampai di rumah kata temennya, no jemuran lu udah nggak ada, laki lu mah baik. Apa kata dia? Diangkatin mah diangkatin, man pasti dicampur yang kering sama yang basah katanya gitu. Allah karim itu mulut. Pas ngelihat aja, masya Allah bang, panjang banget bangnya bang. Ngapa? Tadi mendingan jangan diangkat. Tahu begitu jangan diangkat. Kata lakinya, gua angkat salah bagaimana gua angkat. Tuh mulutnya, makanya as'aluka lisanan zakiro. Lisan yang senantiasa berzikir. Sebelum subuh astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal. Lakinya begitu, bininya lagi baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak enggak? Enak enggak? Rabbi sidani. Sering kagak ngeliat lakinya begitu sebelum subuh? Ilman nafi'a wa wafiqni amalan wa wahabli rizqan wasi'a wa taubatan ambil ingat dosa. Astagfirullah. Kata bininya, lu inget dosa ya bang ya? Lagi nangis aja itu, gigi gua ngenud kata. Iya lah inget dosa. Nggak lama kedengeran dah tuh. Sebelum subuh dikumandangkan kan ada biasanya tuh, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Suka ada nggak? Tapi kaset kan? Adanya seru banget, ada man kaset. Ya Rasulullah, salatu wassalamu alaik. Kita lagi di mana tuh? Kita lagi ngapain tuh? Masya Allah, ntar lagi kedengeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kita bersyukur Bapak Ibu hidup di Indonesia. Saya kemarin di Mesir sedih karena azan udah nggak ada yang live, nggak ada. Di Mesir itu azannya udah pakai radio, semuanya pakai radio Pak. Kenapa? Karena volumenya bisa diatur. Jadi udah nggak ada KLM kayak kita sini. Kalau sini kan banyak ada yang azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada yang Allahu Akbar, ada.
Jadi bervariasi. Kalau di sana sama semua azannya karena disetel kalau pakai radio. Jadi Mesir itu udah nggak pakai azan biasa. Sedih kan? Besok-besok di kita bisa jadi kayak begitu. Makanya kemarin tuh Menteri Agama yang kemarin yang bahas nyamain azan sama gonggongan anjing. Sain nggak jadi menteri lagi, syukur. Ya kan? Ya Allah, ternyata di sana begitu. Udah nggak lagi di masjid-masjid ada suara, pantesan ini suara azan cakep-cakep. Bener kita kata orang Mesir azannya bagus-bagus, speakernya nggak taunya radio. Masih mendingan di kampung gua yang azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah emang kita bagaimana? Masih syukur ada yang azan. Betul. Karena emang datang dia dewek. Yang buka pintu musola dia. Yang hidupin speaker dia. Yang azan, yang komat, sampai yang imam dia celingukan mana yang makmum dia. Selesai sholat dia matiin listrik, ya dia matiin speaker, ngunci pintu, akhirnya kan kotak amal yang mau pulang ya dia. Siapa coba? Nah siapa coba yang bawa pulang kalau bukan dia? Mengadanya dia doa. Aja Akbar, panjang banget itu. Kita ada di mana tuh? Lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di mana kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi di mana kita? Coba tanya. Sya'ban itu sahabat Nabi yang ketika Nabi masuk ke masjid, Sya'ban udah ada. Namanya siapa? Sya'ban. Nabi ke masjid dia udah ada. Satu waktu Nabi ke masjid, Sya'ban gak ada. Sampai yang mau komat aja ditahan sama Nabi. Jangan komat dulu, nunggu Sya'ban. Akhirnya ditungguin, hampir ada lama, kagak datang-datang. Mirip kayak orang sini, ditungguin kagak datang-datang. Selawatan udah pada sember mulut, kagak datang-datang juga. Ini Sya'ban mana? Ada yang tahu nggak rumah Sya'ban? Saya secara pastinya nggak tahu ya Rasul, cuman wilayahnya mah tahu di mana petukangan. Ya dah lihat. Habis sholat Nabi sama sahabat berangkat ke rumah Sya'ban. Sampai rumah Sya'ban ternyata 8:30. Coba bayangin, jauh kagak? Sampai rumah Sya'ban 8:30. Nabi mikir ini Sya'ban wah apa datangnya kalau ke masjid. Sebelum Nabi nyampe, dia udah nyampe. Jam berapa Sya'ban berangkatnya? Ini Nabi habis sembahyang subuh ke rumah Sya'ban aja nyampenya 8:30. Jam berapa berarti? Ya kagak keburu. Sekarang itu kalau musim dingin itu jam 4-an itu subuh itu. Di sono. Masya Allah Sya'ban wae gini udah datang, jam berapa berangkatnya? Bangsaan jam 1:30-an berangkatnya tuh Sya'ban. Ada orang sini yang ke musola jam 1:30. Numpang kencing kali. Sya'ban 1:30. Ya Rob, nyampe di sana nanya Assalamualaikum, ini rumah Sya'ban. Betul, Sya'bannya ada. Nangis bininya. Kenapa? Sya'ban baru saja dimakamkan. Loh, Sya'ban biasanya berangkat ke masjid, tapi kemudian dipanggil oleh Allah. Udah dimakamkan wahai Rasul. Jadi Sya'ban mestinya dia berangkat ke masjid, meninggal Sya'ban. Dimakamin tuh Sya'ban pagi-pagi. Nabi nyampe, udah dimakamin tuh Sya'ban. Ya Rob,
Kata bininya, ya Rasul, suami saya sebelum meninggal ngomong ya Rasul. Apa omongannya? Kenapa enggak lebih jauh sebelum meninggal tuh? Karena kan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum nyautinnya apa tahu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh orang kalau mau meninggal itu digambarin, dibayangin ya. Wa abshiru bil jannah, surganya disetelin. Itu Sya'ban waktu mau meninggal digambarin pahala ke masjid. Makanya Sya'ban nyesel, kenapa enggak lebih jauh saya ke masjidnya. Jadi kurang, Sya'ban nyesel kurang jauh. Sya'ban udah tempuh jarak tempuhnya dari rumahnya ke masjid berjam-jam masih kurang jauh. Kita rumah kita sama masjid dan musola semana jauhnya Pak? Selangkaan aja udah nyampe, kagak nyampe tuh rumah itu tuh belum tentu nyampe. Kayaknya denger cerita Sya'ban begini kayaknya besok sembahyang ke Istiqlal semua. Tuh yang deket banget belum tentu nyampe ke masjid, betul. Kenapa kagak pernah tahu pahala begitu besar Allah kasih orang yang menuju ke masjid. Ya Allah, maghrib kagak kita, isya belum pulang, subuh kecapean, Johor lagi di mana-mana, asar di kantor, musola kagak kesabak sama dia. Allah karim. Emang kalau mati yang ngurusin kantor? Weh, mati yang ngurusin kantor. Orang musola Pak yang pada ngurusin, yang pada beli kain putih, yang pada mandiin, yang pada gotong. Lah orang kantor mah kagak gotong, paling dia ngeliatin doang, makin videoin begitu. Jenazah udah dibawa ke makam, begitu paling. Bikin konten sama dia, jenazah udah mau nyampe ke kuburan, jenazah dikit lagi dimasukin ke kuburan. Ini keluarganya, bininya lagi nangis, begitu paling. Itu orang kantor kerjaannya. Yang bawa ke kuburan, ke makam yang gotong orang musola, betul. Masih syukur kita datang ke musola pakai kaki kita dewek. Besok lu ke musola di kaki orang, mau nggak? Sekarang kita ke musola masih pakai kaki dewek, alhamdulillah. Besok pakai kaki orang, alhamdulillah, ilah illallah, la ilah, digotong kita ke musola. Mau? Masih syukur kita sholat berjamaah di belakang imam, belum aja dia sembahyang berjamaah di depan imam. Rasain. Mau sembahyang jamaah di depan imam? Ini imam, kita di depannya begitu. Masih syukur kita di belakang. Masih syukur kita baca Quran. Tar waktunya dibacain Quran. Masih syukur kita bisa ziarah ke makam. Tar wayanya diziarahin kita. Menunggu kapan? Pak, Romana diem aja kayak orang bener ini kita. Menunggu kapan? Nih musola enak banget, dari tadi juga ngomong musola enak amat ini ya, bersih. Ya Allah, ada AC-nya, enak banget. Tapi ngapa kagak pada kuat di musola? Itu pos satpam, pos hansip nyamuk mulu, gede-gedean nyamuk. Masa ada kagak bini yang ngomel lakinya itikaf di musola? Ada kagak? Bu, ibu marah lakinya itikaf, ada enggak?
Tapi kan kalau bapak tongkrong aja itu di pos, itu kan bini ngomel-ngomel. Gua kunciin lu. Nggak ada orang lagi itikaf baca Quran di musola, gua kunciin lu. Nggak ada. Sebab bini-bini kita mah kayak bininya Nabi. Ya. Bininya Nabi gitu, Nabi pulang dari masjid. Assalamualaikum, nggak ada sautan. Assalamualaikum, nggak ada nyaut. Assalamualaikum sampai 3 kali. Itu Nabi kagak ngedor-ngedor pintu, enggak. Digelar tuh sorbannya, tidur di luar rumah. Bini mendusin, Sayyidatil Aisyah kaget, mana nih Rasul. Pas dia buka pintu ternyata Nabi lagi tidur di depan pintu rumah. Tuh, cakep nggak begitu? Kalau lagi ibu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mati pengapa ini orang? Mampus sekali kalau bangun. Assalamualaikum, habis dirojokin, bangun kagak lu? Emang kalau udah tidur kayak orang mati lu. Tuh Pak kayak Nabi ngelar tikar, gelar sorban di depan. Kan langsung pas buka, ya Rasul maaf saya terlalu lelah ya Rasul. Sampai nggak bangun, engkau bangunkan ya Rasul. Tuh bini begitu minta maaf sama laki. Apa kemudian Nabi marah? Enggak, kata Nabi, sayanya yang pulang kemalaman wahai istriku. Tuh Pak, laki. Ini mah bini kagak bangun dijentulin. Tolol banget lu, tolol banget. Lakinya pulang telat. Jangan pulang sekalian, begitu. Minta maaf, makanya bini kudu banyak-banyak minta. Kalau mau tidur abang, mungkin dari pagi sampai siang terus sore menjelang malam saya banyak salah, kurang pelayanan sama abang. Mohon ridho abang, mohon maaf. Paling lakinya bingung, bini gua lo kan mau mati ini udah. Kagak biasa-biasanya nih bini gua lo kan mati nih mah urusannya. Tuh minta maaf. Ntar lakinya juga nyaut, sama gue juga banyak salah, maafin gue ya. Begitu jadi laki sama bini. Jangan ini mah saling-saling pada nyalain. Masya Allah, indah betul rasanya kalau kayak gitu. Betul Bu? Makanya wa qalban syakira. Takut nyautnya ini, takut salah. Wa qalban syakira. Amin. La ilaha illallah, takut amat ini ya. Ya Allah, jadikan hati ini senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jadi orang pandai bersyukur. Ya Pak. Pak, kalau memang punya bini udah begitu, udah disyukuri aja. Bini selewer banget, udah syukuri aja. Untung bini kita lewel. Jadi kalau bini kita nggak rewel, kita jadi kagak rajin. Makanya bini kita cerewet, kita jadi rajin. Asal kita baru duduk, duduk dah terus lo, duduk terus. Kan kita jadi bangun. Kita tiduran baru naruh pala doang. Tiduran aja, orang ntar duit datang kalau tiduran, kita jadi bangun. Bener. Makanya bersyukur kita punya bini rewel. Jangan orang kampung saya bininya rewel, dikarungin. Bininya dikarungin, udah dikarungin dipanggul. Itu bininya udah di dalam karung masih ngomel aja. Kata lakinya, bini gue masih ngomel aja nih. Akhirnya kesel, lakinya cemplungin ke dalam sumur.
Jangan dicontoh ini, jangan dicontoh. Dia pengen aman, nggak diomelin sama bini. Ternyata sehari enak, 2 hari enak, 3 hari nggak enak. Kata lakinya, mendingan ada bini ngomel-ngomel juga. Akhirnya dia pikirin, lo kan bini gue masih hidup ini. Namanya ada ikatan batin, rasanya mah ada bini gue ini masih hidup. Akhirnya tuh kerek diturunin. Sampai ke bawah ada yang megang, girang, masih ada bini gua. Tarik buru-buru, pas nyampe di atas botak palanya. Wah, bini gua botak. Penasaran, ditarik lagi, kumisan. Astagfirullahaladzim, ini mah pasti bukan bini gua. Siapa lu? Gua jin penunggu sumur tua ini. Ngapain lu kesini? Gua kagak tahan, ada perempuan udah 3 hari ngomel mulu di dalam. Coba bayangin, jin aja sampai kabur, jin. Kata lakinya, udah dah gua kagak ambil lagi dah. Wa qalban syakira. Bagaimana caranya kita bersyukur? Sebetulnya enggak terlalu sulit. Konsepnya enggak terlalu sulit, cuman ngerjainnya rada susah. Nah, biar kita bersyukur, jangan ngelihat urusan dunia ke atas. Lihat ke bawah. Ini mah tetangga romannya baru ganti kusen aja kita yang bingung. Iya, aturan makan tetangga ganti kusen, ganti pintu, kita ngikut bahagia. Alhamdulillah tetangga saya rumahnya jadi rapi. Sebab kalau dia kagak salin, saya nggak bisa bantuin. Kan begitu mikirnya. Ini mah tetangga romannya baru ganti kusen, kita rada meriang. Pengajian pindah-pindah dari rumah ke rumah, baru punya bangku doang. Biasanya kan perempuan mau ngambil pengajian asal di rumahnya bangkunya baru. Kalau nggak punya bangku mah nggak berani ngambil pengajian dia. Itu pada saat lihat bangkunya diomongin, boleh ngutang katanya gitu. Kenapa kita jadi iri amat? Apa yang kita terima syukuri. Betul. Ibu dapat laki udah kayak gitu, udah terimain aja. Misalnya laki rada-rada tonggos, giginya nyelap ke sono, ya udah terimain aja. Justru itu enak, sedotannya berarti enak. Ini mah Masya Allah, ini pulang ngaji sama laki ceneh. Tahu ceneh? Ngapa lu ngeliat gua romana kesel aja? Gara-gara habis ngeliat sayang, lihat laki ceneh. Bahaya ini. Namanya kagak bersyukur jadi orang. Jadi syukuri apa yang hidup adalah. Kalau nyanyi mah nyambung. Tinggal mensyukuri saja kita. Lihat ke bawah pada urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, lihat ke atas. Ya Allah, si Anu puasa Senin Kemisnya rajin banget. Kapan gue bisa? Iri di situ boleh. Ini mah orang kebeli mobil. Aturan mah kita girang. Dia beli mobil. Besok kalau bini gue beranak bisa minjem. Kan begitu ya. Kalau besan bisa numpang. Benar? Jangan iri. Hati ini nih, wa qalban syakiro. Hati ini senantiasa bersyukur. Masih bisa ngaji aja alhamdulillah. Kan udah tua begini masih ngaji, udah jam 10:30 padahal masih pada kuat ngaji, alhamdulillah. Oh, di kampung saya nih kalau ngaji pada nyari tembok. Ya kalau ngaji pada nyender, nyari tiang gitu. Kalau bangun pada merambat begini.
kampung saya. Kita kan masih bisa bangun seger begitu jalan. Alhamdulillah. Jangan ini mengeluh mulu. Ngaji kirain ngakurin mad arid li sukun berapa harokat, mad iwan. Nggak taunya kata dia ini kaki. Padahal udah minum obat macam-macam obat ini kata dia. Masih aja kagak berasa. Kata temennya yang satu lagi, gua kata kali pinggang gua doang ngerese banget. Gua mah gigi gua. Jadi tuh ngaji bukan yang ngakurin mad, bukan ngakurin ikhfa, lagi ngakurin penyakit. Ini kan kagak bersyukur jadi orang. Syukuri saja udah, betul Bu? Kadang lihat orang punya hati kita iri aja. Padahal banda itu nikmat yang paling rendah. Wa adna ni'mah al-mal. Serendah-rendahnya nikmat itu banda kita. Ada yang paling tinggi, apa itu? Kita punya keturunan yang soleh dan soleha. Ada yang paling berharga, ada. Apa itu? Kesehatan. Orang jual mobil gara-gara pengen berobat. Bener? Ada nggak orang lagi sakit mobilnya dibiarin aja sama dia, biarin gue begini-begini aja, gue ngeliatin mobil gue aja dah. Dia jual mobilnya buat berobat. Dia jual rumahnya buat berobat. Dia jual sawahnya buat berobat. Karena ada yang paling berharga nikmat itu. Rezeki yang paling berharga apa itu? Mau jadi orang kaya, penyakitan apa mau orang susah sehat? Itu memawa kita semua. Nih kalau suruh milih orang kaya penyakitan sama orang miskin tapi sehat, mau pilih mana? Itu mah bukan milih, itu mah pengen. Ini suruh milih. Kaya penyakitan, duitnya banyak, rumahnya gede, bininya cakep, Pak. Mobilnya berjejer, man lagi di kursi roda bininya begitu, mau nggak? Mau kagak? Bininya nanya, nama cakepan lagi bininya, kata bininya mau apa Pak? Bapak mau mati? Mau mati Pak? Oh mandi, gerah banget. Ngomong mandi aja mati. Kata bininya, saya juga mau mandi. Akhirnya bininya salin, pakai anduk doang, dorong tuh roda, masuk ke kamar mandi. Anduknya nyangkut di handle pintu. Laki ini bini masih cantik, dia lagi. Kita mau iriin yang begitu kan? Bu. Makanya nggak punya mobil nggak masalah, nggak punya rumah gede nggak masalah, nggak punya kendaraan banyak nggak masalah, nggak punya kebun nggak masalah. Kesehatan lebih berharga daripada harta. Betul? Ya Allah. Kan kalau sehat yang kagak enak jadi enak. Bener ya? Orang sakit sediain makanan yang paling enak dah. Jangan sakit gigi aja dah. Kita sediain kayak tadi saya disediain sate lain, pecak bandeng. Masya Allah, terus soto Betawi. Makanya jadi ustad. Yang lain belum makan, kita udah. Makanya kalau ntar makan, udah bekas saya itu berarti. Masya Allah, kalau orang sakit disediain kayak gitu, nggak ada enak-enak.
Ayo makan. Makanya orang kita bedain orang sehat sama orang sakit sebetulnya nggak susah. Kalau kita pengen tahu bini kita lagi sehat apa kagak, itu gampang. Kalau bini kita dari pagi udah ngomong, Pak ntar jam 9 saya mau kondangan, habis itu jam 11 pengen main ke rumah mak, pulang dari ke rumah mak ntar saya mau arisan, habis arisan ntar pengen belanja, habis belanja ntar pengen nganter empok ke sono. Lu kemauan lu banyak amat, berarti bini kita lagi sehat. Nah, jadi kalau pengen tahu bini kita sehat, kemauannya banyak. Bener nggak? Coba bener nggak ini? Orang kalau sehat biasanya kemauannya banyak. Tapi kalau lagi sakit kemauannya atuh, waras doang, waras. Gua mau ngapa? Ayo mau makan apa kali? Makanya kan yang sakit mau ditawarin apa aja? Makan ini jeruk ya jeruk. Enggak. Ini kali makan ini ya, makan ini ya, makan ayam dikuningin ya, ayam kampung dikuningin. Enggak. Maunya apa? Waras. Begitu tuh. Jadi pengen tahu bini kita sehat, lihat kepengenannya banyak apa kagak. Makanya saya bersyukur kalau bini pantar beli ini. Oh berarti bini gua lagi sehat. Begitu Pak, nyiriin bini mah. Kesehatan tuh berharga luar biasa. Makanya kesehatan kalau sudah diambil, udah lain lagi ceritanya. Enggak usah susah-susah. Mata kita aja nih, rada rabun dikit, nggak pakai kacamata. Siapa lu emang, kata dia. Cucu nyai cucu. Oh muka lu rata. Muka lu rata. Bukan muka saya yang rata, mata nyai error. Iya kan? Tuh baru sedikit saja diambil oleh Allah. Masya Allah. Makanya wa qalban syakira wa badanan sabira wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Minta pendamping kalau yang laki punya bini, yang bini punya laki, yang bukan hanya pada urusan dunia doang, tapi juga mau pada perkara urusan akhirat. Bang, orang-orang udah pada berangkat no bang ke masjid bang, udah jam 11 lewat. Tuh bini yang begitu boleh tuh. Apalagi kita mau hari Jumat, sarung udah disiapin yang wangi, baju udah disiapin yang wangi, sholat tuh papa peci udah disiapin yang wangi, sorbannya. Nih bang, ntar kalau ada tromol masukin ya. Cakep kagak bini begitu? Dan ini mah bini laki nanya, mah sarung gua mana ya? Emang gua yang make ye. Lu yang make nanya gua. Yang enak bini begitu kita gaplok baconya. Kalau bini cuma ngomong, Pak sabun habis Pak, belanjaan habis Pak, kapan Pak ke swalayan, biasanya kayak gitu bini. Nyari di perumputan juga banyak, di tong sampah banyak bini yang kayak gitu. Tapi bini yang bilangin lakinya, abang tahun kemarin abang lupa ya nggak korban, tahun ini harus kita korban bang, kemarin kita lupa bang, dari sekarang kumpulin duit, ada gaji selipin dong bang ya buat nanti korban. Ada kagak bini yang kayak gitu? Ada kagak? Nerima gajian nih abang, ini gaji emak udah dibagi belum? Saya mah biar sisa dari emak aja. Abang udah bagi belum emak abang? Begitu. Ada nggak gitu? Yang ada tipis amat ini gaji, amplop tipis amat. Tadi gua kasih mak, nenek baik diurusin. Tu wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Dah udah jam 11 ini kemalaman. Aduh. Tadi saya bilang sama ibu-ibu sampai jam 11 Ustaz. Ya Allah, bini saya udah gak pakai apa-apa no di rumah.
Tadi udah rada pelo-pelo dikit bini, saya bilang mau acara ceramah di itu, emang masih ada muludan Pak? Ada. Di mana emang? Tukangan. Ya udah, anak nama ama, artinya gitu. Setruk lagi ntar. Anak nama ama, saya nyautnya lagi lah ada pelo, enggak ama-ama. Iya. Ya, jadi berbagi waktu, besok juga saya harus ngaji lagi dan bagi-bagi. Betul? Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini atas izin Allah. Yang kemarin mungkin ibu juga ada yang pada khawatir bapak panitia jadi spor jantung, pulang kagak. Ya namanya orang di mana-mana. Saya yakin, saya pasti tuh panitia dia apa kita panggil ceramah yang lain lagi ya. Ntar kalau ustadznya pulang bagaimana? Masa kita bagi 2 amplopnya? Kata dia kan itu nggak enak. Saya udah paham itu. Iya, makanya saya udah paham. Alhamdulillah. Pokoknya saya bilang pesawatnya jangan pakai rem. Gitu. Alhamdulillah selamat terbang nggak pakai rem. Ya kalau terbang pakai rem mah mandek di sono dia. Alhamdulillah kemarin Jumat datang ke Indonesia dalam rangka apa? Ngantrin santri yang kuliah di Al Azhar Kairo. Ada 12 santri yang diterima di Al Azhar Kairo, jadi saya harus nganterin. Mohon doanya biar bocah pada betah di negeri orang, belajarnya dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah serta untayan Mutiara Hikmah yang dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Fauzi. Yang terakhir yaitu doa penutup yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Habib Syakir Al-Attas. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nab'athu insyaallah ta'ala minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Fatih bishifa sahwa afiyah bintul qabul jab jahin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ma nawa kama amana sallallahu salihun maj'al lana wa liwazin shaykhan salih أحسن بالأخلاق الكريمة من نافع طيل عمرنا في طاعة طاعة الرسول وسهل يساد والروحنا في طاعة طاعة الرسول وأجل آخر كلامنا من الجهد هاجرنا وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه أسمائك الحسنى بجاه نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الله رب العالمين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها نور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وعلى الأصحاب وسلم. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير بالخير وأعنهم عليه بكل الخير وأعن عليه. ربي فانفعنا ببركتهم وأهل الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافة من الفتن ومعافة من البلاء ومعافة من المصيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah berakhir rangkaian acara demi acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekaliannya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di tahun depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجو عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدا رسلي هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب ما عدينا صدق
رسول الله يا من له الجو عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله سيدنا النبي 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 سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدنا النبي النبي سيدنا 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 النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله